Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri. Jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga kamu dalam lagi kondisi terbaik, walaupun mungkin aktivitasnya itu sudah mulai padat dari pagi hari. Nah, pernah nggak sih kamu kepikiran teman Pro 2, hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, kayak buang sampah, terus juga pakai plastik, atau mungkin bahkan boros listrik, itu sebenarnya lagi ngasih dampak ke bumi kita. Dan yang lebih menarik lagi, kebiasaan itu ternyata bukan muncul secara tiba-tiba, tapi dibentuk sejak kecil. Nah, pagi ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi sering dianggap sepele. Gimana sih caranya menanamkan karakter peduli lingkungan sejak dini? Karena jujur aja, peduli lingkungan
itu bukan cuma tren tapi soal kebiasaan dan juga karakter ya. Udah bareng aku di studio ada Rudy dan juga Utari dari Green Youth Bali ya. Kita sapa dulu, selamat pagi. Pagi Kak. Pagi Kak. Halo, apa kabar hari ini? Astungkara baik. Astungkara baik. Oke, kita langsung aja ya. Kalau kita misalnya nih ngomongin soal peduli lingkungan, Utari dan juga Rudy, menurut kalian sebenarnya soal pengetahuan, soal kebiasaan ataupun itu karakter, dan kenapa sih penting banget ditanamkan sejak usia dini, bukan nanti ketika kita sudah dewasa? Boleh dari Utari dulu deh. Oke. Kenapa penting banget ditanamkan sejak dini? Karena kebiasaan-kebiasaan ini tuh akan jika kita nunggu nanti itu kita akan malas terus-terusan gitu Kak. Karena apapun yang kita mulai sejak dini, karena kebiasaan kita sejak dini itu akan terus kita bawa sampai kita dewasa gitu Kak. Karena kalau kita nunggu nanti itu kita pasti ada rasa kayak nanti aja deh karena itu kebiasaan. Tapi kalau kita udah terbiasa untuk sejak dini peduli lingkungan, kayak kita buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, terus kita mengurangi plastik kayak bawa tumbler atau bawa Tupperware gitu, kayak itu udah kebiasa sejak dini, jadi akan berlanjut seterusnya gitu Kak. Berarti menurut kamu peduli lingkungan itu pengetahuankah, kebiasaan atau karakter? Menurut saya itu adalah karakter, karena bisa juga dikatakan kebiasaan karena dari karakter itu menjadi kebiasaan gitu Kak. Oke, kalau dari Rudy gimana? Baik, terima kasih. Jadi benar sekali ya bahwa peduli lingkungan itu harus ditanamkan sejak usia dini ya. Karena kenapa? Bahwa kita sebagai orang tua ataupun sebagai generasi muda harus bisa menjadi role modelnya, harus bisa menjadi contoh untuk mencontohkan anak usia dini. Contohnya itu seperti suruh membawa tumbler pada saat sekolah. Tentu dengan hal-hal basic tersebut mereka tuh menjadi awalnya terpaksa, akhirnya menjadi terbiasa. Dan juga kita sebagai generasi muda dan juga sebagai orang tua itu harus bisa mengajak anak usia dini tersebut ataupun anak-anak itu untuk ke alam terbuka. Itu seperti menanam pohon dan juga memilah sampah antara sampah organik dan sampah non organik. Dengan terbiasa tersebut tentu tertanam bahwa pentingnya pelestarian lingkungan, karena lingkungan ini tanggung jawab kita semua. Terima kasih. Oke, nah sekarang itu kan banyak anak kecil yang memang sudah terpapar dari teknologi dan gaya hidup yang instan. Nah, kalau menurut kalian nih, tantangan terbesar dalam membentuk karakter peduli lingkungan di generasi sekarang itu apa? Baik, terima kasih. Jadi seperti era sekarang ya, era teknologi ya tentunya. Jadi tentu banyak sekali tantangannya, karena kalau misalkan anak-anak kalau menonton sosial media yang tidak bermanfaat, tentu akan menggores karakternya. Tentu kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh penggunaan sosial media. Contohnya itu seperti menonton kebersihan lingkungan dan juga menonton tentang pelestarian lingkungan. Tentu dengan tontonan tersebut akan menimbulkan karakter anak bahwa pentingnya pelestarian lingkungan tersebut. Terima kasih. Oke, kalau dari Tari? Di era teknologi saat ini tuh bagai dua sisi pisau yang berbeda gitu Kak. Teknologi itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya juga. Positifnya, kalau kita menggunakan teknologi dengan baik, kita mengarahkan anak-anak menggunakan teknologi dengan baik, seperti sekarang kan sudah banyak edukasi-edukasi di sosmed, entah itu menggunakan AI ataupun video langsung yang kita buat. Itu kalau anak-anak sejak dini itu melihat, mereka pasti akan menjadikan itu contoh. Sedangkan jika teknologi itu dipergunakan dengan tidak benar, itu akan berdampak nggak baik juga pada karakter anak-anak, karena anak-anak itu kan cepat untuk meniru ya Kak. Kalau kita ngasih contoh yang baik, otomatis mereka akan mengikuti yang baik pula. Sedangkan jika mereka menggunakan teknologi dengan tidak baik, itu juga berdampak terhadap masa depan mereka. Kayak misalnya mereka melihat video atau apa gitu yang nggak baik, itu akan dicontoh oleh mereka. Jadi itu akan berdampak ke mereka di kemudian hari, dan juga
akan berdampak kepada lingkungan kita juga. Misalnya kayak melihat video-video yang nggak mencerminkan kita peduli lingkungan, anak-anak itu akan mengikuti gitu. Oke, kalau kita tarik lagi ke kehidupan kita sehari-hari, contoh sederhana, apa sih yang sering dianggap remeh oleh orang tua, tapi sebenarnya punya pengaruh besar dalam membentuk kepedulian anak terhadap lingkungan? Yang dianggap remeh oleh orang tua, di lingkungan saya sendiri itu biasanya kita kan sekarang udah bilang dah ada tren kayak kita bawa tumbler kemana-mana. Cuman itu kayak masih dianggap remeh gitu. Jadi mereka masih kayak beli air mineral kemasan gitu. Jadi itu kalau terus-terusan kayak gitu kan sampah botolnya itu kan menumpuk terus kayak gitu. Oke. Baik, jadi kalau dari saya di lingkungan saya sih, karena kebetulan ya saya juga sebagai pembina pramuka, tentunya mendorong anak-anak untuk membawa tumbler. Karena sebelum saya ngajar tersebut itu masih banyak anak-anak itu masih membawa botol plastik. Padahal kan sudah dianjurkan dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan penimbunan sampah plastik sekali pakai. Tentu dengan hal-hal sederhana tersebut kita sudah mendukung peraturan gubernur. Yang kedua, kurangnya kesadaran orang tua tentang pemilahan sampah. Itu karena masih banyak di lingkungan saya itu belum memilah sampah antara sampah plastik dan sampah organik. Padahal kalau kita bisa memilah, kita bisa kita gunakan kembali seperti kalau misalkan sampah organik bisa kita jadikan kompos, ataupun sampah non organik kita masih bisa jadikan kerajinan. Tentu dengan kita mendukung peraturan dan juga kita meningkatkan kreativitas kita. Terima kasih. Oke, karena kadang kan juga orang tua sendiri itu belum punya kebiasaan untuk peduli lingkungan, ya kan? Nah, kalau menurut kalian seberapa besar peran keteladanan dibandingkan dengan nasihat dalam membentuk karakter anak? Baik, terima kasih. Jadi namanya memberikan contoh kepada anak-anak ya, tentu tidak bisa kita memberikan hanya sekedar teori aja. Kayak ngasih tahu misalkan, ayo kita membuang sampah pada tempatnya. Tentu yang seperti saya katakan tadi, orang tua itu harus bisa menjadi role model, harus menjadi contoh bahwa gini loh caranya memilah sampah. Ajak mereka untuk memilah sampah walaupun mereka dalam keadaan terpaksa, namun ketika kita terus mengejutnya pasti akan jadi terbiasa. Dan kedua, mengajak untuk menonton edukasi, dan juga itu juga perlu bahwa supaya mereka tahu, oh ini loh hal yang baik, oh ini loh hal yang tidak baik. Terima kasih. Kalau dari Tari? Iya, benar banget apa yang dibilang Kak Rudi tadi, karena gimana cara kita menumbuhkan itu, kadang orang-orang tuh nggak bisa cuma dikasih teori aja Kak. Kita harus mencontohkan agar mereka tumbuh kesadaran kayak kalau dicontohkan mereka pasti ada dorongan tersendiri untuk mau melakukannya. Dan juga benar sekali yang dibilang Kak Rudi, orang-orang di lingkungan saya itu masih kurang kesadarannya untuk memilah sampah, padahal sudah dihimbau dan sudah ada surat edaran bahwa kita harus memilah sampah, karena saat ini di TPA Bengkale itu sudah overload. Jadi mau nggak mau sekarang kita harus memilah sampah, namun ya masih banyak orang-orang yang masih belum peduli gitu, kayak ya udah dijadiin satu aja sampahnya, dan itu kita akan membuat orang-orang yang kerja di sana tuh kewalahan juga gitu Kak. Oke. Dari pengalaman kalian di Green Youth Bali, ada nggak sih mungkin momen atau cerita yang benar-benar menunjukkan kalau anak-anak itu sebenarnya punya potensi besar untuk peduli lingkungan asal diarahkan dengan cara yang tepat? Iya, anak-anak sebenarnya punya potensi yang besar untuk peduli lingkungan. Namun balik lagi ke kebiasaan dan kesadaran. Jika sedari kecil mereka sudah diarahkan untuk peduli, nantinya mereka akan terus untuk peduli. Itu adalah kebiasaan yang sudah ditanamkan sejak dini. Namun jika dari kecil mereka tidak dibiasakan untuk peduli lingkungan, itu juga akan ke bawah saat mereka dewasa gitu. Baik, jadi Green Youth Bali ini padahal sudah bekerjasama dengan FIF Bali di SD Negeri 1 Bakti Sraga. Kebetulan juga saya ngajar di sana. Itu pada saat pembuatan ekoenzim. Jadi pada saat pembuatan ekoenzim tersebut mereka tuh udah ada niat untuk
bagaimana sih cara buat pembuatan ekonomi SIM tersebut? Tentu dengan kegiatan tersebut, dengan program tersebut, kita sudah menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena anak-anak kalau tidak ada program, tidak ada contoh, itu mungkin mereka masih bingung bagaimana sih cara melestarikan lingkungan tersebut. Dan juga pada saat saya ngajar di pramuka tersebut, tentu setelah melaksanakan kegiatan pramuka itu saya ajak untuk memilah sampah itu dalam sekitar waktu 10 menit aja, supaya mereka itu terbiasa nanti di rumah, ya kalau bisa nanti mencontohkan kepada orang tua untuk begini loh caranya untuk memilah sampah. Terima kasih. Oke, menarik ya teman Pro 2. Ternyata peduli lingkungan itu bukan sekedar tahu mana yang benar dan juga salah, tapi soal kebiasaan yang memang dibangun dari kecil. Dan yang paling kena tadi adalah anak-anak itu bukan yang nggak peduli ya, tapi mereka butuh contoh dan juga butuh ruang untuk belajar. Nah, nanti kita akan balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan
Kamu yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini atau yang nonton juga di YouTube channel RRI Singaraja Official, kita balik lagi. Aku masih bareng Rudy dan juga Utari dari Green Youth Bali. Oke, kita mau langsung aja tanya ke Rudy dan Utari. Kalau kita ngomongin bicara praktik nyata nih ya, gimana sih cara menanamkan kepedulian lingkungan ke anak tapi tanpa terkesan menggurui atau mungkin memaksa? Oke. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana sih cara kita untuk memupuk peduli lingkungan terhadap anak-anak tanpa kita menggurui? Sebetulnya gampang banget sih caranya. Di sekolah kan pasti ada yang namanya hidup sehat ya, ataupun hari sehat, yang dimana mereka diajak keluar untuk memperkenalkan alam, istilahnya memperkenalkan alam, dan juga memperkenalkan bahwa sampah-sampah apa aja sih sebenarnya yang ada di lingkungan. Tentu dengan kegiatan tersebut mereka akan menjadi senang. Selain bermain di luar, tentu diajak juga untuk edukasi tentang sampah yang ada di lingkungan. Yang kedua, di mana mereka tuh diajak untuk menanam pohon. Tentu dengan penanam pohon tersebut akan terciptanya lingkungan yang asri. Tentu dengan kegiatan-kegiatan tersebut terkesan tidak menggurui dan juga terkesan senang dan juga mendapatkan pengetahuan. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri, gimana caranya memberikan pemahaman terhadap anak-anak tapi tanpa menggurui. Itu dengan cara kita melakukan aktivitas-aktivitas yang secara nyata langsung, tapi itu juga fun gitu Kak. Jadi menyenangkan acaranya. Seperti waktu ini ada acara di kampus saya, itu program kerja dari mahasiswa. Memang itu ada yang namanya RTN atau Return to Nature. Itu kita ada penanaman pohon gitu Kak. Itu waktu itu di Pemutaran di Bukit Mudeng-Mudengan. Jadi dengan kita membuat acara seperti itu, jadi itu akan terasa menyenangkan dan tanpa membebani anak-anak, dan itu juga tidak menggurui gitu. Jadi dengan kita melaksanakan acara secara nyata langsung, itu selain mereka juga dapat senang-senang juga di sana, mereka secara nggak langsung juga belajar gimana lingkungan, gimana penanaman pohon, dan di sana juga waktu itu kita sebelum kita melakukan penanaman pohon itu kita membersihkan areal di sana dulu. Jadi di sana juga kita langsung memilah sampah gitu Kak. Oke, nah sekarang kan kalau kita lihat di media sosial itu banyak sekali kampanye-kampanye lingkungan. Menurut kalian itu cukup efektifkah untuk anak-anak dan juga remaja, atau justru butuh pendekatan yang lebih nyata? Kalau menurut saya sudah cukup, namun tetap harus ada dorongan juga. Jadi untuk kampanye-kampanye di media sosial itu sebenarnya gimana kita melihatnya, karena kan setiap orang tuh beda-beda. Ada yang langsung bisa memahami, ada juga yang masih kurang kesadarannya, jadi harus tetap ada dorongan secara langsung gitu. Kalau dari saya sendiri sih untuk kampanye tersebut itu kurang efektif ya. Kenapa? Karena hanya sekedar memberitahu itu sebenarnya kurang ya, karena kan untuk anak-anak khususnya itu mereka nggak bisa hanya sekedar memberikan teori saja. Tentu harus bisa langsung action. Contohnya seperti mengajak untuk bersih-bersih di pantai atau membersihkan sungai. Tentu dengan action tersebut anak-anak tuh lebih paham bahwa begini loh cara menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Terima kasih. Oke, tapi biasanya di sekolah itu ada kan program lingkungan, tapi cuman formalitas. Nah, kalau menurut kalian sebenarnya yang seharusnya diubah supaya pendidikan lingkungan itu benar-benar membentuk karakter, bukan sekedar seremonial, apa yang harus diubah? Yang perlu diubah itu balik lagi ke kebiasaan dari mereka, dan di sekolah juga sebagai pendidik gitu di sekolah, kita harus menumbuhkan kebiasaan itu. Jadi mulai dari kita dulu untuk mencontohkan ke anak-anak, secara otomatis anak-anak juga akan mempraktikkan itu. Namun jika hanya teori atau misalnya biasanya di sekolah ada poster-poster, itu mereka akan kurang
kurang tumbuh kesadarannya. Jadi kita harus memberikan contoh nyatanya juga ke anak-anak gitu. Benar sekali ya bahwa di setiap sekolah itu pasti kan ada poster-poster tentang lingkungan gitu. Namun mungkin masih banyak sekolah itu hanya sekedar membuat poster tersebut tetapi tidak ada actionnya. Tentu kita sebagai pendidik, sebagai orang tua di sekolah harus bisa memprogramkan dan juga membuat hari, misalkan hari Sabtu ataupun hari Jumat itu fokus untuk membersihkan lingkungan. Dengan kebiasaan tersebut jadinya anak-anak akan terbiasa untuk membersihkan lingkungan sekolah. Jadi tentu dengan program tersebut mereka akan lebih meningkat terkait dengan kesadaran lingkungan. Terima kasih. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp di 0811399154. Aku mau ke Dian dulu di Panji. Selamat pagi Kak Utari dan Kak Rudi. Kalau dari kecil sudah diajarin peduli lingkungan tapi lingkungannya nggak mendukung, apakah itu tetap bisa bertahan sampai dewasa? Oke, baik. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Lingkungan itu memang sangat mempengaruhi, tetapi kembali lagi kepada kesadaran diri sendiri ya. Jadi sesuai dengan pengalaman saya juga, sebelum saya terjun ke Green Youth Bali, saya sudah diajarkan oleh nenek saya untuk ke sekolah membawa tumbler. Nah, walaupun belum ada peraturan tersebut ya dari saya SMP. Nah, lingkungan itu akan mempengaruhi kita kalau kita ikuti. Namun kalau kita sudah sadar bahwa pentingnya menjaga lingkungan, mau bagaimanapun lingkungan kita tetap terhadap pendirian kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Mau ditambahkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gimana caranya kita menanamkan peduli lingkungan itu, padahal lingkungan itu tidak mendukung gitu ya Kak. Jadi caranya tuh kita harus tetap pada pendirian kita. Kita harus tahu bahwa jika kita nggak peduli lingkungan akan ada dampak buruknya. Jadi jangan biarkan lingkungan yang merubah kita, tapi kita yang merubah lingkungan gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan anak muda mulai hari ini tanpa harus nunggu program yang besar? Langkah anak muda yang bisa kita lakukan mulai hari ini sebelum menunggu program yang besar, yaitu dengan hal-hal kecil seperti yang sudah kita mention tadi, dengan bawa tumbler, membawa Tupperware. Dengan itu juga kita sudah mengurangi penumpukan sampah. Baik, terima kasih. Jadi kita harus mengikuti jejak 5R tersebut ya, reduce, reuse, recycle, refresh dan juga refund, yang dimana kita sebagai generasi muda sebagai contoh ataupun sebagai role model harus bisa menggunakan tumbler, membawa kotak makan, dan juga kita mengajak anak-anak untuk menanam pohon dan juga memberikan contoh kepada orang tua ataupun orang-orang yang lebih dewasa ya untuk menggunakan tas kain belanja ya, karena masih banyak supermarket sekarang. Dulu supermarketnya sudah memberikan contoh untuk tidak memberikan kantong plastik belanjaan, tapi namun sekarang masih sudah pakai kantong plastik ya mulai. Tentu kita ya sebagai pembelajar harus bisa memberikan contoh untuk membawa tas kain. Dan juga yang terakhir, kita sebagai manusia yang memiliki ide tentunya harus bisa meningkatkan kreativitas. Kalau misalkan masih banyak botol plastik, tentu kita bisa jadikan kerajinan, tentu akan menghasilkan pundi-pundi uang. Terima kasih. Oke, jadi cuan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, halo Kak, gimana cara mengajak teman-teman sebaya supaya ikut peduli lingkungan tanpa terkesan sok paling bener? Oke, cara ngajak teman-teman sebaya biar nggak kelihatan sok paling pinter itu sebenarnya kita nggak perlu untuk ngomong kayak kamu harus gini gitu, kayak kita cukup mencontohkan aja sih Kak, kayak seperti yang tadi dibilang, bawa tumbler, buang sampah sesuai jenisnya ya, itu cukup kita contohkan aja, karena apalagi anak-anak seumuran saya itu udah tahu pasti mana yang benar mana yang enggak. Jadi kita cukup mencontohkan saja tanpa perlu kita banyak menggurui mereka gitu sih Kak.
Oke. Baik, kalau dari saya ya benar sekali ya apa yang disampaikan, bahwa terkadang kalau kita ngasih tahu ke anak seumuran itu pasti kita dibilang sok tahu. Namun di zaman sekarang kan banyak generasi muda itu yang suka naik gunung gitu, suka ke pantai, suka ke air terjun. Mungkin dengan hal tersebut kita bisa mengajak sekalian kita bersih-bersih di sana. Tentu dengan kita refreshing dan juga kita membantu masyarakat sekitar untuk membersihkan lingkungan yang ada di sana. Karena kalau kita hanya sekedar memberikan teori, sekedar ayo kita membersihkan lingkungan gitu, tapi kalau tidak ada actionnya mereka pasti akan memboyo. Coba kita, ayo kita membersihkan lingkungan di mana dulu nih, di pantai yang terdekat dulu gitu, sambil kita lihat sunset. Tentu dengan hal tersebut mereka itu kita tidak terkesan menggurui kayak gitu. Terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan di YouTube ya, RRI Singaraja Official. Selamat pagi, apakah jika peduli lingkungan bisa berefek domino terhadap lingkungan sekitar? Silahkan. Apakah bisa diulang? Apakah jika kita peduli lingkungan bisa berefek domino terhadap lingkungan sekitar? Baik, terima kasih. Sangat berefek sekali ya kalau kita peduli lingkungan ya. Karena lingkungan itu sama manusia itu dua hal yang saling membutuhkan kayak gitu. Karena dari segi makanan apapun itu kita membutuhkan di lingkungan. Tentu lingkungan juga membutuhkan kita untuk merawatnya gitu. Yang kedua, dengan kita peduli lingkungan, maka hal-hal bencana tersebut itu akan minim yang akan terjadi. Kenapa? Karena kita sudah sayang terhadap lingkungan kita, maka lingkungan pun akan sayang terhadap kita. Karena kalau dalam ajaran agama Hindu itu disebut sebagai tatomasi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Dan yang terakhir, dengan kita peduli lingkungan, tentu sampah-sampah yang kita hasilkan itu tidak akan membuat lingkungan kita itu menjadi kotor gitu. Intinya peduli lingkungan itu sangat penting buat kita semua. Terima kasih. Oke, ke pertanyaan terakhir, secara umum pengertian sampah itu apa sih? Dan bagi anak muda, sampah itu apa? Sampah itu apa? Jadi sampah adalah hal-hal yang ada di sekitar kita yang sudah bukan tidak ada gunanya lagi. Kayak sampah itu adalah hal-hal yang memang kita harus rawat gitu. Kayak misalnya kita harus bijak untuk memilah sampah. Kayak sekarang sampah organik itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk, atau bisa juga kita buat ekoenzim sampah rumah tangga kayak gitu. Terus untuk sampah anorganik, sampah plastik, sebenarnya selain kita dapat membuat kerajinan, itu dapat menjadi nilai ekonomi juga, kita juga dapat memanfaatkan bank sampah. Sekarang kan sudah ada bank sampah gitu Kak. Jadi kita dapat membawa sampah-sampah tersebut ke bank sampah, dan itu juga akan ada nilai ekonominya juga. Jadi sampah itu bukan hanya akhir dari kehidupan kita, tapi itu juga masih mempunyai nilai ekonomi gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi sampah itu adalah material segi padat air yang dihasilkan oleh hewan, tumbuhan, dan juga manusia itu sendiri. Tentu sampah tersebut itu kalau kita gunakan dengan baik, maka bermanfaat bagi kita. Tentu hal sebaliknya, kalau misalkan sampah yang tidak kita gunakan dengan baik, maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Tentu dengan sampah tersebut kalau kita olah dengan baik, akan mendapatkan pundi-pundi keuangan dan juga meningkatkan kreativitas kita. Terima kasih. Terakhir yang ingin kalian berdua sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi nonton ataupun yang lagi dengerin pagi hari ini. Yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman pendengar Pro 2 Singaraja, ayo peduli lingkungan dengan melakukan hal-hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya, dan juga mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, karena dengan kita peduli terhadap lingkungan, kita sudah menjaga bumi kita. Oke, kata-kata untuk pemirsa di luar sana ya, bahwa peduli lingkungan itu bukan tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Karena lingkungan ini yang menempatkan adalah kita semua.
Jadi tentu dengan kita menjaga lingkungan tersebut akan terciptanya hubungan keharmonisan. Karena dalam ajaran agama Hindu disebutkan salah satunya itu palemahan, bahwa ketika kita memiliki hubungan keharmonisan terhadap alam, maka hidup kita sebagai manusia akan lebih tentram. Terima kasih. Oke, terima kasih teman Pro 2. Dari obrolan kita pagi hari ini, kita jadi lebih sadar kalau peduli lingkungan bukan sesuatu yang instan, tapi dibentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Terima kasih Rudi dan juga Utari. Terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut beratensi. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.